warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Biasa, Akbar. ya. Baik. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, masih diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa. Pada hari ini kita akan diberikan materi yang akan disampaikan oleh ibu narasumber kita atau ibu instruktur kita, yaitu Ibu Paria. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Umi. Bagaimana Ibu? Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Sebenarnya bukan instruktur Ibu Umi, hanya untuk sharing, menyampaikan pandangan, karena kita masih sama-sama belajar Bapak-Bapak Ibu. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran orang dewasa. Tolong Bu Umi, ditampilkan. Oke, sebentar. Sudah nampak? Oke, sudah tampak Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Pembelajaran orang dewasa itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah kita belajar pengertian pembelajaran orang dewasa, lalu belajar teori pembelajaran orang dewasa menurut Conles. Lalu yang ketiga, mempelajari karakteristik belajar orang dewasa, dan yang keempat, belajar mengenai prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ini 4-4-nya akan kita kupas ya Ibu. Yang pertama, next Bumi. Kita belajar dari pengertian Bapak Ibu. Jadi yang selama ini kita pahami bahwa yang belajar adalah anak-anak, ternyata orang dewasa juga perlu belajar. Jadi pengertian pembelajaran orang dewasa itu adalah yang pertama, ini sering disebut andragogi. Andragogi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Ener atau andra yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agagus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi pembelajaran orang dewasa atau andragogi dapat diartikan memimpin atau membimbing orang dewasa. Demikian Bapak Ibu. Next Bumi. Ke teori. Teori pembelajaran orang dewasa menurut Lones. Lones ini adalah seorang pendidik asal Amerika Serikat. Beliau dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang disebut dengan andragogi. Menurut Lones, andragogi adalah sebuah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Next Bumi, kita akan bahas mengenai karakter-karakternya. Next Bumi, karakternya ada penjelasannya di bawahnya Bapak-Bapak Ibu. Ada 5 karakteristik belajar orang dewasa Bapak Ibu. Yang pertama, konsep diri. Biasanya orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Dia bertumbuh dewasa semakin matang. Yang awalnya tergantung kepada orang lain, akhirnya menjadi individu yang mandiri dan dapat mengarahkan dirinya sendiri. Ini konsep diri. Yang kedua, pengalaman. Orang dewasa biasanya belajar banyak dari pengalaman apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan, pengalaman yang menyedihkan, atau yang tidak mengenakan. Dari pengalaman tersebut, dapat diperoleh sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa seperti kita. Yang ketiga, kesiapan belajar. Kesiapan belajar Bapak Ibu, untuk orang dewasa, biasanya kesiapannya semakin meningkat, semangatnya semakin tinggi. Tapi berorientasi pada tugas-tugas sehari-hari dan tugas-tugas yang ada di sosial kemasyarakatan. Hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar mereka dapat mengatasi situasi dalam kehidupan nyata atau realistis, ya, lebih realistis. Orientasi belajar yang keempat Bapak Ibu.
Biasanya orientasi belajar orang dewasa jauh lebih matang daripada anak-anak. Dan berubah dari penerapan pengetahuan, berubah secara perlahan-lahan menjadi penerapan segera. Belajar orang dewasa pun bergeser. Yang mulanya berpusat pada mata pelajaran, jadi berubah pada berpusat pada masalah. Jadi orang dewasa ini ingin menyelesaikan atau belajar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Lalu yang kelima, motivasi belajar. Biasanya makin tua, makin dewasa, makin motivasi belajarnya ini didorong dari diri sendiri, mempunyai kesadaran diri sendiri untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah atau menyelesaikan apa-apa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi motivasinya bersifat internal. Tapi kalau untuk anak-anak, biasanya motivasinya bersifat eksternal dari luar. Karena apa? Bersifat internal. Karena mereka ingin meningkatkan kepuasan kerja mereka, harga diri mereka, kualitas hidup, status sosial, dan sebagainya. Ini bisa menjadi motivator yang ampuh bagi orang dewasa untuk belajar. Next, Bu. Next, Bu. Ya, sekarang Bapak Ibu yang terakhir, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah keterlibatan Bapak Ibu. Jadi orang dewasa perlu dilibatkan langsung. Dalam apa? Dalam perencanaan pembelajaran. Lalu setelah belajar, dalam prosesnya juga dalam penilaian. Mereka lebih senang dilibatkan. Lalu berdasarkan pengalaman. Orang dewasa itu belajar dari berbagai pengalaman yang mereka alami. Tadi saya udah bilang mungkin pengalaman menyenangkan, menyedihkan, pengalaman yang menggembirakan, dan pengalaman lain yang pernah dialami oleh mereka menjadi dasar aktivitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, orang dewasa lebih tertarik mempelajari sesuatu yang ada hubungannya dan berdampak pada kehidupan langsung bagi mereka. Mungkin berdampak kehidupan langsung pada apa? Pada pekerjaan atau pada status sosial, kehidupan pribadi, kehidupan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mereka hadapi, daripada mereka berorientasi pada konten-konten ya seperti anak-anak. Demikian Bapak Ibu materi hari ini. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, masih kurang puas atau kurang sempurna, kami persilakan. Ya, saya Bu mau bertanya. Silakan Ibu Umi. Apa yang mau ditanyakan Ibu Umi? Saya Bu yang mau bertanya. Bu, silakan Bu. Eli Bu, Eli. Bu Eli ya, maaf Bu Eli. Sama ya, lebarnya sama ya Bu ya. Ya mirip-mirip lah, beda tipis. Ya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak. Yang di sini yang ingin saya pertanyakan adalah apa yang membuat perbedaan atau apa perbedaan pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak? Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, Bu Eli, terima kasih atas atensinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab pertanyaan Bu Eli. Bu Eli menanyakan perbedaannya apa sih ya pembelajaran anak-anak dengan pembelajaran orang dewasa? Ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau jawab. Bu Wiji tuh kayaknya mau jawab Bu Wiji. Silakan Bu Wiji masukannya. Oke ya, karena tidak ada yang jawab. Jadi begini Bu Eli, yang membedakan ya Bu Eli antara pembelajaran orang dewasa dan anak-anak. Tadi sudah ada, yang pertama itu anak-anak itu biasanya belajar didorong karena ada faktor luar. Dari orang tua, dari lingkungan, dan sebagainya. Tapi orang dewasa biasanya karena faktor intern, karena dia memang ingin belajar untuk menyelesaikan masalah. Ini satu. Lalu orang dewasa
belajar pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan, mereka memang orientasinya adalah untuk mendalami kajian perluasan pengalaman. Jadi ingin memperoleh pengalaman yang lebih luas ya dari apa yang telah diperolehnya. Kita kan punya banyak pengalaman itu masa lalu dan sebagainya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Agar misalkan pengalaman yang menyenangkan lebih menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman yang dianggap salah atau kurang baik kita bisa tinggalkan atau tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Tapi bagi anak-anak, karena anak-anak ini kan tidak berpengalaman, masih kecil, belum berpengalaman, mereka lebih pada pembentukan, mencari pengertian, nilai-nilai, keterampilan dan sikap. Jadi mereka masih meraba-raba gitu, Bu. Masih meraba-raba karena memang belum banyak pengalaman. Oke, Bu, Demikian Ibu terima Ali. kasih. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya ya. Ya Bu, maaf kalau masih banyak kurangnya Ibu. Oke, Bu. Saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Ibu moderator, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami ya, Ibu Bapak hebat, guru hebat. Ya, insya Allah. Amin. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.